Tatap muka Menteri Desa dan Menteri Koperasi bersama kepala suku dan tokoh masyarakat setanah Papua. Upaya mewujudkan komitmen pemerintah pusat mendorong kemajuan ekonomi di Papua. Acara tatap muka kedua orang menteri, bersama para kepala suku dan tokoh masyarakat setanah Papua ini, dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2025, di Nabire, Papua Tengah. Acara ini dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI, Purnawirawan M. Herindra, serta Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, dan para bupati setempat. Sementara itu, Gubernur, Bupati, dan para kepala suku, serta tokoh masyarakat dari 4 provinsi Papua lainnya, mengikuti jalannya tatap muka dengan cara daring. Tatap muka 2 orang menteri dan 2 pejabat setingkat menteri, bersama para kepala suku, dan tokoh masyarakat ini, digelar sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam upaya mendorong kemajuan ekonomi di Papua. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meminta para kepala suku dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama Kementerian Desa memajukan ekonomi masyarakat dengan memulai upaya dari desa dan perkampungan, dengan memanfaatkan program-program pembangunan Kementerian Desa. Sementara itu Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, mengajak para kepala suku dan tokoh masyarakat untuk mendukung kolaborasi program kerja antara Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tatap muka ini juga membahas persoalan realisasi program makanan bergizi gratis dengan melibatkan masyarakat asli setempat, di pedesaan dan di kampung-kampung. Dari Kementerian Desa, di samping Koperasi Desa Merah Putih, ada program tekad namanya. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Yang kita sasar adalah kampung-kampung yang ada di Papua, dengan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk ada bantuan modal. Nah, semoga dengan bantuan ini atau program ini, dari kampung-kampung atau desa-desa di Papua bisa mandiri dari sisi ekonomi, terutama untuk memasok bahan baku makan siang bergizi. Nah, nanti juga akan kolaborasi antara MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Di samping memang dana desa sangat besar di Papua, ya. Kalau seluruh Papua tadi kan hampir 6,3 triliun setiap tahun. Termasuk di Papua Tengah saja 1,1 triliun. Nah, ini mungkin kami tadi minta dengan Bupati, kemudian seluruh stakeholder untuk mengawal ini semua, sehingga dana rupiah properti itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua. Koperasi itu milik warga, milik rakyat Papua. Jadi Koperasi Merah Putih ini program yang memang untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan kemajuan bagi warga dan masyarakat Papua. Karena Indonesia maju, tidak boleh ada yang tertinggal, no one left behind. Jadi semuanya harus maju. Karena itu kita ingin menjadikan Koperasi Merah Putih di Papua ini sebagai alat untuk kemajuan bersama. Karena kita ingin Papua yang maju, berfondasi, berlandaskan keadilan sosial, gitu ya. Ya semuanya ini kan sinergi dengan Badan Gizi Nasional dan juga Kementerian Desa, karena juga namanya Koperasi Desa, sudah pasti desa juga. Tim Liputan seputar Nabire. 2 orang anggota Brimob Batalion C Nabire, Polda Papua Tengah diketahui tewas meninggal dunia di ruas Jalan Trans Nabire Enarotali, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kedua orang korban tewas, diduga kuat diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Kejadian ini terjadi pada Rabu 13 Agustus 2025 pagi kemarin saat kedua orang korban sedang bertugas mengamankan proyek pekerjaan rehabilitas jalan, yang dikerjakan oleh PT Arta Makmur Permai di kilometer 128, Distrik Siriwo Nabire. Kedua orang korban adalah anggota Brimob Batalion C Nabire, Polda Papua Tengah, Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Cerunaki, yang diduga kuat diserang kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Aibon Kogoya. Pada tubuh kedua orang korban, terdapat luka bekas tembakan dan juga bekas hantaman benda tajam. Dalam keterangan tertulis yang dilansir media setempat, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengakui adanya kejadian tersebut. Kapolres mengatakan, 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur diserang saat sedang melaksanakan tugas pengamanan rehabilitasi ruas Jalan Trans Papua Nabire Enarotali. Evakuasi segera dilakukan, dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare. Evakuasi jenazah kedua orang korban sempat terhambat cuaca berhujan lebat.
Sementara itu 5 orang karyawan PT Arta Makmur Permai yang sempat melarikan diri saat terjadi penyerangan, berhasil selamat dan kini sedang dimintai keterangan di Polres Nabire. Jenazah kedua orang korban, akhirnya dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Informasi yang diperoleh dari Kapolres Nabire, jenazah almarhum Brigpol Arif Maulana akan diberangkatkan menuju kampung halaman, di Tanjung Pinang Riau, pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Sementara jenazah almarhum Brigda Nelson Cerunaki, sesuai rencana dimakamkan pada Jumat 15 Agustus 2025, di kampung halamannya Nabire. Tim Liputan seputar Nabire. Pasca tewasnya 2 orang anggota Brimob Batalion C Nabire, beredar video sekelompok orang membawa senjata api laras panjang. Dalam video tersebut kelompok orang ini mengancam pengguna jalan Trans Papua. Beberapa jam pasca kejadian tewasnya 2 orang anggota Brimob Batalion C Nabire, di kilometer 128 distrik Siriwo, beredar video yang menunjukkan adanya sekelompok orang membawa senjata api laras panjang berbagai jenis. Dalam video tersebut, terlihat adanya senjata api laras panjang serta sejumlah peralatan, yang diduga milik kedua anggota Brimob yang tewas diserang. Orang-orang yang sama pada video tersebut juga mengeluarkan ancaman terhadap pengguna jalan lintas Trans Papua Nabire Enarotali. Diduga kelompok orang yang terlihat dalam video yang beredar ini, merupakan kelompok KKB, pimpinan Aibon Kogoya, pelaku penyerangan yang menewaskan 2 anggota Brimob Batalion C Nabire. Sementara itu, pada bulan Juni lalu, sejumlah media merilis berita laporan resmi TNI, yang mengabarkan tewasnya Aibon Kogoya, dalam operasi militer di Sugapa Intan Jaya. Sekarang, sudah saya ambil pujuk tadi pagi di jalan, dari 3 kabupaten, motor dengan mobil, 3 kabupaten monggok, saya di jalan. Jadi kalau orang Papua yang lewat, kaca kasih turun. Melem buka, pelan, baru jalan. Kalau kamu tidak buka jendela, itu tetap makan, itu musuh, itu sama makan. Tim Liputan seputar Nabire.